Puji Tuhan, dapat berita dari Ipi. Mau balik ke Jakarta dia. Aduh, seneng deh. Kalau dia udah balik tuh, pasti bawa oleh-oleh. Aduh, seneng deh. Kak, apalagi bikin sambal. Oma, Ipi sudah datang. Lah, baru nongol, baru Ipi, diomongin. Ipi udah di swab ya, udah bersih. Kamu sudah mandi belum? Mandi dulu ya. Iya dong, Oke. mandi dulu. Ipi bawa oleh-oleh juga. Ipi mandi dulu ya. Aduh, Ipi, Oma kangen. Aduh, udah lama. Bawa Iya. oleh-oleh banyak ya? Udah, aku mandi dulu ya, Oma ya. Oh ya sudah, Yuk, mandi yuk, dulu. Aduh, seru deh, masih banyak oleh-oleh. Senangnya si Ipi sudah kembali. Jadi ada temen deh, Oma. Aduh, ada temen ngobrol. Oma, Ipi sudah mandi. Wah, Wangi kan? wangi loh. Terus udah di swab juga. Oh iya, udah di swab dari itu Udah. stasiun ya? Dari sebelum berangkat tadi sudah di swab. Oh iya, bagus Bersih. lah kalau gitu. Walaupun di kampung bersih, Oma nggak lihat wajah Ipi. Iya, Bersih kamu kan? makin cerah deh sejak pulang Penuh dari dengan kampung. kemuliaan Tuhan kan? Wow. Seneng deh. Oma, saya Oma, bawa oleh-oleh. Iya. ih, 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 kok ada dia, Oma? Ih. Oma, takut Oma. Ini Ipi. Oma. ih, Ih, Ini kenapa? itu, takut apa Aduh. sopir? Ini kenapa sih? Baru ketemu aja udah. Udah swab belum? Aku sudah swab nggak lihat wajahnya. Ih, Bersih. Oh, nggak Ini Pak kelihatan. supir nih bersih nggak ya? Hidungnya mana Oma? hidungnya? Kan biasa yang dicolok hidungnya tambah Nih. besar. Wow, besar sekali. Habis dicolok berapa kali tuh, ya ampun. Aduh, pilnya ada nggak ya? Ih, Pak supir bersih nggak sih? Pak sopir mah bersih dong, sama Aku Oma takut. mulu, sehat Udah lagi. tenang Pak Takut. supir, tenang. Ipi udah bersih, udah di swab, udah mandi. Oh, Udah. oleh-olehnya mana? Cuma Nah, buat Oma saja. Kamu gimana sih? Orang baru datang ditanya, Ada. bukan nanya kabarnya Ada kek. oleh-olehnya. Oh, itu udah sehat banget, Malah Oma. tanya oleh-oleh Mata ya, tadi Pi, kita ya? kejar-kejaran udah Iya. tahu lah pasti sehat. Oleh-olehnya sini. Enggak, aku bawain pete. Ih, Nah, Pete makan lagi, pete lagi. Ya, ah nggak mau ah. Ipi Biarin ya. aja. Kasih Pete pete itu obat aja. sehat. Iya. Dia udah lama nggak makan pete sejak kamu pulang kampung. Oh Pi. gitu. Iya. Iya. Ih, Oma, Aduh, aku seru. lagi sebel banget deh sama si Ujang. Ujang. Kenapa sih si Ujang? Itu yang kemarin. Aduh, udah deh, udah ya. Kita jangan bicarain orang, jangan gosip. Oh iya, maaf Oma. Ini kan Jaga Tapi si penyakit. Ujang kemarin Iya. ngeselin, nggak suka ngadu-ngaduin ke Oma. Kan Oh. Pak sopir jadi serba Siapa sih si Ujang? salah. Siapa Ujang? Oma? Nggak tahu. Saudara kamu Ipi. Yang mana? Lupa ya. Ya ampun. Aku kayaknya nggak punya saudara. Kan waktu kamu pulang kampung, Heeh. kamu kan sudah telepon saudara kamu suruh gantiin datang ke sini. Oh, Lupa si ya. Petruk. Si Petruk. Ujang. Wah, Oh. Gimana Soalnya sih? dia namanya ada 5. Petruk, Simpson, Ujang, sama apa ya? Kampret. Ucrit. Suka? Enggak sih, dia nggak suka Waduh. kentut sih. enggak Tapi ya. itu suka ngaduin Oma, aku sebel deh. Oh gitu. Khusus udahlah nggak boleh ngomongin orang ya. Nggak boleh gosip Iya. gitu ya. Udah ya, tahun ini adalah tahun Paybet 5782. Tuhan mau supaya kita menjaga mulut kita. Iya Kita benar. ini kan tempat kediaman Allah. Bait Jadi sucinya harus- Allah ya. Iya, kita harus menjaga hati kita loh. Ya udah Jangan deh. gosip. Maafin Oke. Ujang. Iya siap Oma. Iya, namanya juga pekerja yang baru, ya kan? Ya, tapi sebel aja. Tuh, masih sebel. Iya masih. Nggak boleh. Coba diikhlaskan, lupakan. Ya Oma bantuin dong. Ayo kita doa sama-sama, boleh nggak Oma? Boleh, kita doakan. Ya. Biar nggak sebel lagi ya, biar jaga perkataan juga ya Oma ya. Iya, betul. Oke.
Nanti ya kita siap-siap dulu. Doa ya. Nanti Yuk, kita akan bikin mesbah doa Oke. di hadapan Oh. Tuhan. Beresin Ya. kerjaan. Kira-kira Oke. nanti 10 menit lagi kita kembali ke Oke. sini Oke ya. deh. Yuk. Sip. Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya senang sekali. Ada Pak Supir, ada Ipi. Mereka bisa saya ajak untuk menyembah, memuji Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat semua ini. Kami sangat bersyukur sekali. Oma Pak Supir kemana? Belum nongol sih. Mungkin baru mandi kali. Pak Supir. Iya Pak iya Supir. bentar. Bentar lagi nyisir nih, bentar tunggu. Aduh, cepetan. Pak Supir dari mana? I'm coming, Oma. Bentar atuh. Biar cakep dulu, dandan dulu. Ya ampun. Ya. Kita mau sama-sama. Kita kan sudah masuk ruang doa nih. Iya. Ya. Ayo kita persiapin hati kita. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Tahun ini kita memasuki tahun yang baru. Tahun Payback ya. Iya. 5782. Mulut ya, Oma ya. Berbicara dengan mulut Iya. ya. Kita harus menjadi rumah kediaman Allah yang dikuduskan Tuhan. Ya semua itu bisa kita menjadi alat Tuhan yang dipakai Tuhan untuk Amin. kemuliaan bagi Dia. Ya, yuk Ipi pimpin ya pujian ya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu.
musik menyembah Tuhan. Mari kita mulai sembah Dia. Kami angkat sembah Tuhan. Kau layak Tuhan. Kau layak Tuhan. Mari Oma dan Opa terus menyembah Tuhan. Lebih lagi menyembah Dia ya Tuhan. Allah yang hadir Tuhan. Kami angkat tangan kami. Kami sembah Tuhan. Jesus. Kaulah segalanya. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami boleh merasakan
kami rindukan. kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Kemuliaan-Mu datanglah. Makasih Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, Penuhi tempat penuhi hati kami Tuhan, penuhi hati kami Tuhan. bersemayam di takhta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Kemuliaan-Mu Mari aman dan aman, nyanyikan lagu ini dengan lebih lagi. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersembayam di takhta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Kemuliaan-Mu datanglah. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kalau kami memasuki tahun 5782, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah di tahun ini Tuhan, kami boleh menjadi tempat kediaman Tuhan. Gereja Tuhan dipulihkan, gereja Tuhan diberikan api Roh Kudus, gereja Tuhan berfungsi secara maksimal. Oh, Rabana Syakara Labayara 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 Labasyakara Labayara Labayara Labase. Oh, ada sign and wonders, ada mujizat terjadi. Oh, terjadi di tahun 5782. Oh, Rabasyakara Labayara 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 Labase. Iratakara Yara Labasyakara Labayara Labase. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan,
untuk tahun 5782 ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau akan membuat gerejamu menjadi gereja yang penuh dengan mujizat. Penuh kemuliaan Tuhan dilimpahkan. Kemuliaan Tuhan tercurah. Kemuliaan Tuhan ada pada setiap kami jemaat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu itu sempurna atas kami. Biarlah firman Tuhan, biarlah apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam 5782 boleh masuk dalam hati setiap kami, Oma dan Opa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Oma dan Opa, apa kabarnya? Puji Tuhan ya, kita memasuki tahun 5782 dengan penuh sukacita. Mulai 6 September 2021 sampai 26 September 2022. Puji Tuhan, kemuliaan Tuhan datang atas rumahnya. Kemuliaan Tuhan datang atas kehidupan kita semua. Amin, Oma dan Opa, puji Tuhan. Ya, tahun ini adalah tahun Pebet. Ya, Pebet 5782 Pebet. Ya, kita sudah belajar semuanya ya. Kita sudah belajar tahun P, yaitu tahun mulut ya, Oma dan Opa ya. Luar biasa. Kali ini tidak hanya P saja tapi Pebet. Ini luar biasa, mari kita akan sama-sama belajar. Haleluya, puji Tuhan. Karena bet itu luar biasa ya. Kita akan sama-sama belajar ya Oma dan Opa ya. Nah, kita lihat di dalam PowerPoint ini ya. Kita lihat bahwa tahun ini adalah tahun yang istimewa sekali. 5782, tahun yang istimewa sekali. Ya, kemuliaan datanglah, penuhi tempat ini. Kemuliaan Tuhan datang memenuhi tempat ini. Tempat ini tempat apa? Gereja Tuhan, tempat bait Allahnya Tuhan. Amin, Oma dan Opa. Yuk kita sama-sama belajar. Tidak hanya tahun dikatakan tahun Pebet, tapi juga tahun Sabat ya. Tahun Sabat, tahun perhentian. Kemudian kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus itu datang segera. Oleh karena itu kita mempersiapkan sebagai mempelainya Tuhan. Kita juga mau belajar tentang arahan dan agenda-agenda Tuhan untuk 5782 ini. Ya Oma dan Opa, kita sambung ya. Kita lihat ya Oma dan Opa ya. Nah, kita lihat di sini, di dalam gambar ini kita lihat ya. Wah, itu ya, ada huruf Ibrani ya, Pebet. Membacanya dari tangan kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri ya. Pebet 82, bet itu 2, P itu 80 ya, 82 ya. Artinya apa? Di sini dikatakan bahwa P itu berarti mulut, bibir ya, perkataan, susunan kata-kata. Nah, kita nanti akan belajar. Kemudian bet artinya apa? Bet artinya house, rumah, kediaman ya, Oma dan Opa ya, family, place, tempat ya. Nah, sekarang kita akan lihat Oma dan Opa. Kita akan lihat gambar di sini. Nah, kita kan sudah sama-sama di tahun-tahun kemarin kita sama-sama belajar tahun mulut ya. P, tahun mulut ya. Oma dan Opa, saya percaya Oma dan Opa semuanya masih ingat tentang tahun mulut ini ya, Oma dan Opa ya. Nah, kita akan lihat tahun mulut ini. Ya. Kita harus hati-hati sekali dengan mulut kita. Ya, harus berhati-hati. Mengapa? Karena ya firman Tuhan katakan hidup dan mati kita dikuasai lidah kita. Siapa suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Jadi kalau perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang mati, ya, contohnya gini, mati gua. Nah, itu gak boleh ya Oma dan Opa. Atau perkataan-perkataan payah nih, ya, itu gak boleh. Atau perkataan-perkataan yang mengutuki diri sendiri maupun orang lain. Hati-hati Oma dan Opa, jaga lidah kita, jaga perkataan
lisan kita. Karena hidup dan mati kita dikuasai lidah kita. Ya, kalau kita suka menggemakan kehidupan, maka yang hidup itu ada pada kita. Kalau oma dan opa suka menggemakan, mengucapkan kehidupan, contohnya aku diberkati Tuhan, aku dilindungi Tuhan, kesehatan Tuhan ada padaku, maka itu yang terjadi dalam kehidupan kita, oma dan opa. Oleh karena itu hati-hati dengan mulut kita. Nah, kemudian mulut apalagi? Ya, kalau kita ingin melihat anak cucu kita, hari-hari depan kita dalam keadaan baik. Bu Hana, mana bisa Bu Hana, kontrakan saya habis Bu Hana. Oma dan opa, meskipun kenyataannya begitu, tapi kita mau memperkatakan firman Tuhan. Aku diberkati Tuhan, anak cucuku diberkati Tuhan. Mereka jadi orang-orang yang sukses, mereka dikasihi Tuhan. Oma dan opa, oleh karena itu firman Tuhan katakan, siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya. Tidak ada perkataan tipu-tipu, ya, tidak ada perkataan dusta di dalam mulutnya. Bu Hana, tapi saya itu kan bohong dikit-dikit, bohong putih, bohong untuk kebaikan. Hari-hari ini, ya, oma dan opa, Tuhan sedang membersihkan rumahnya. Tuhan sedang tidak mau ada sama sekali ada dusta-dusta di dalam kehidupan kita, di dalam mulut kita, ya oma dan opa. Kalau A katakan A, kalau B katakan B. Selebihnya itu bukan berasal dari Tuhan, ya. Nah, kemudian apalagi oma dan opa, mulut kita harus penuh dengan puji-pujian, mazmur bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi kita mengagung-agungkan nama Tuhan. Tadi kita memakai mulut kita untuk memperkatakan yang baik, memakai mulut kita untuk memperkatakan kehidupan. Kita juga mau pakai mulut kita untuk memperkatakan pujian penyembahan bagi Tuhan, ya oma dan opa, ya. Nah, selain itu apalagi? Mari kita ingat oma dan opa, mulut kita, Tuhan mau pakai mulut kita untuk memperkatakan mujizat Tuhan, sehingga mujizat itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun kenyataannya mungkin kaki kita sakit, mungkin ada anggota keluarga yang sakit, tapi kita mulai tumpang tangan, kita katakan kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Mulut yang memuliakan nama Tuhan, mulut yang mengucapkan mujizat Tuhan, ya. Firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Di Lukas 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, ya. Disampaikannya firman, disembuhkannya ia. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan, kesembuhan itu boleh terjadi pada orang yang kita doakan. Kemudian apalagi oma dan opa? Wow, Tuhan memberikan mulut untuk kita untuk mencipta. Ya oma dan opa, ya, mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Mungkin saat ini anak cucu kita ada yang sedang bergumul untuk pekerjaan, mungkin ada yang sedang bergumul untuk sebuah rumah kontrakan, atau sebuah mobil, atau sebuah pekerjaan yang baik. Oh, mari kita mulai ciptakan, kita mulai katakan, oh, ada rumah, oh, Tuhan siapkan rumah untuk anakku. Oh, mungkin pekerjaan untuk cucu kita. Kita mulai berdoa, kita mulai perkatakan pekerjaan yang baik Tuhan akan berikan pada anak cucu menantuku. Wow, kita mulai mencipta, kita mulai mencipta dengan mulut kita mencipta. Kemudian dari yang tidak ada menjadi ada, yang dari tadinya nol tidak ada menjadi ada. Kemudian oma dan opa, apalagi mulut, ya. Oh, mulut untuk menghidupkan. Oh, ketika Tuhan dibawa ke kuburannya Lazarus, Tuhan berkata, bangkit Lazarus, bangkit, ya. Padahal Lazarus itu sudah beberapa hari meninggal, tapi Tuhan katakan bangkit, Lazarus bangkit, ya. Nah, ya, demikian juga dengan kita mau perkataan kita perkataan yang membangkitkan, bukan perkataan kutuk, bukan perkataan dia itu biasa sukanya selalu ini wah, negatif thinking, dan kita mulai perkataan no, tapi kita mulai memperkatakan, oh, kebangkitan
katakan. Mungkin bagi teman yang sedang susah kita mau katakan, oh Tuhan pasti tolong. Mungkin teman yang sedang lemah, Tuhan kita mau katakan kesembuhan terjadi padamu. Tuhan akan menepati janjinya. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menjagaku. Ya, kemudian apalagi Oma dan Opa, mari kita lihat ya Oma dan Opa ya. Oh, selain menghidupkan, jadi jangan ada perkataan-perkataan yang mematikan. Dasar ya kamu ya, dasar anak. Wah, mulai memperkatakan yang tidak baik. Tapi hari ini, tahun ini 5782 kita mulai ubah hidup kita. Kita mulai jaga mulut kita dengan baik ya. Kemudian perkataan apa lagi Oma dan Opa? Perkataan untuk berperang. Ya, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu udara, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara. Oleh karena itu Oma dan Opa, kita berperang memperkatakan firman Tuhan. Oh, kita patahkan segala tipu muslihat iblis. Ya, Oma dan Opa, dengan apa? Bukan dengan golok, bukan dengan pentungan, bukan, tapi dengan perkataan firman Tuhan. Oh, iblis dikalahkan oleh apa? Iblis dikalahkan oleh perkataan firman Tuhan. Iblis dikalahkan oleh apa? Darah anak domba. Tapi iblis juga dikalahkan oleh perkataan apa Oma dan Opa? Perkataan kesaksian kita. Oleh karena itu Oma dan Opa, jangan gunakan mulut kita dengan sia-sia. Ketika kita hendak berbicara, kita harus pikir apa yang kita bicarakan. Jangan-jangan ini tidak menyenangkan hati Tuhan, atau ini menyenangkan hati Tuhan. Ya Oma dan Opa ya. Nah, selanjutnya kita akan mau lihat ya Oma dan Opa, mulut untuk apa lagi? Untuk memenangkan jiwa. Ya Oma dan Opa ya, kita mulai ceritakan pada orang-orang di sekeliling kita bagaimana Tuhan menyembuhkan hidup kita, bagaimana Tuhan memulihkan hidup kita, bagaimana Tuhan mengampuni dosa kita, mengambil kita dari lumpur dosa kepada terangnya yang ajaib. Kita mulai cerita kebaikan Tuhan. Ini kita mulai apa? Memenangkan jiwa. Selain itu mulut untuk apa lagi Oma dan Opa? Mulut untuk memperkatakan janji Allah, janji Tuhan atas kehidupan kita. Firman Tuhan katakan di Yesaya 55 ayat 11, katakan apa? Mari kita lihat ya. Demikianlah firmanku, apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan padanya. Setiap perkataan firman ketika kita ucapkan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Oma dan Opa. Oh, ada kuasa di dalam perkataan firman. Ada kuasa di dalam perkataan firman. Oleh karena itu Oma dan Opa, jangan sia-siakan perkataan kita. Kalau nggak perlu, nggak usah bicara. Tetapi kalau kita bicara, itu harus memuliakan nama Tuhan. Kemudian ada apa lagi Oma dan Opa? Oh, kita lihat. Mulut kita merupakan corong dari otoritas Allah, otoritas kerajaan Allah ya Oma dan Opa ya. Oh, kita diberikan kunci kerajaan Allah. Dengan apa kita memakainya? Wah, dengan mulut kita memakai ya Oma dan Opa. Kita mau rebut bangsa-bangsa, kita mau rebut, kita mau kalahkan kuasa kegelapan. Dengan apa Oma dan Opa? Dengan perkataan kita. Karena ada otoritas kerajaan Allah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Oma dan Opa. Oma dan Opa coba katakan, otoritas Allah. Ya, otoritas Allah ada dalam mulutku. Puji Tuhan ya, otoritas Allah ada di dalam mulutku. Karena itu Oma dan Opa, kita harus kuasai lidah kita ya. Kita harus gunakan kekang ya Oma dan Opa ya. Ini kita lihat, ini kuda ini dikekang sehingga dia dia bisa teratur jalannya, dia bisa dikendalikan. Demikian juga dengan kita. Biarlah kita juga memakai kekang ya Oma dan Opa ya. Kita menguasai lidah kita. Nah,
Oma dan Opa, selain itu, selain perkataan-perkataan itu, ternyata apalagi Oma dan Opa, hari-hari ini kita sedang marak, kita akan melihat ya, kita melihat di medsos, banyak kata-kata hoax, banyak tulisan-tulisan di medsos, media sosial, di Instagram, di Facebook ya, itu perkataan-perkataan sia-sia, hoax, yang bohong, yang menipu, yang menghasut. Oh, Oma dan Opa, kita mau jaga benar-benar, kita mau jagai anak cucu menantu kita. Oh, biar Tuhan memberikan hikmat pada Oma dan Opa untuk menjagai anak cucu Oma dan Opa tidak terlibat dari perkataan-perkataan hoax ataupun di media sosial dengan hal-hal yang tidak berguna ya Oma dan Opa. Nah, juga berbicara tentang apa? Berbicara tentang ekspresi ya. Oh, jangan sembarangan mengekspresikan melalui gambar-gambar yang tidak senonoh. Oh, Oma dan Opa, mari kita jagai, mari kita lihat. Ya, lihat, mungkin Oma dan Opa tidak lakukan itu, tapi Oma dan Opa mau melihat anak cucu kita mau jagai, kita mau mulai perkatakan, kita mau mulai deklarasikan anak cucuku tidak mengekspresikan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Ya, seperti gambar ini kita lihat itu benar-benar tidak memuliakan nama Tuhan. Kemudian apalagi bentuk suara vokal yang mungkin kita nggak pernah tahu, perkataan-perkataan jorok yang keluar. Oh, jangan ya Oma dan Opa, kita mau stop. Kalau dulu sewaktu belum kenal Tuhan, dulu sewaktu belum bertobat, kita mungkin sering perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan vokal yang tidak baik. Tapi hari ini kita tahu kebenaran firman, kita hentikan. Apalagi Oma dan Opa, kita lihat, jangan sembarangan ya Oma dan Opa memperkatakan, ya Oma dan Opa ya, hate speech, perkataan-perkataan kebencian. Oma dan Opa, oh sekalipun mungkin kita disakiti ya Oma dan Opa, tapi jangan pernah memperkatakan mungkin melalui HP, melalui media sosial. Jangan pernah membuat hate speech, jangan pernah membuat perkataan-perkataan kebencian ya Oma dan Opa, apalagi yang mensolimi, apalagi perkataan pembodohan, dusta dan sebagainya. Oh, kita enggak ya Oma dan Opa ya. Kemudian apalagi hembusan nafas, desahan, yang tidak memuliakan nama Tuhan. Mari sekarang kita belajar tentang arti bad ya, bad ya, 2 ya, tadi P 80 bed itu 2. Wah, ini gambarnya seperti rumah. Iya Oma dan Opa, ingat ya Oma dan Opa ya, artinya itu rumah, artinya naungan, artinya tempat, artinya tempat untuk berkumpul keluarga ya. Ini Oma dan Opa ya, mari kita lihat ya Oma dan Opa. Nah, ini ya bed. Nah, bed artinya apa ya, kita lihat, merupakan bangunan atau naungan ya, naungan untuk keluarga berkumpul. Dinamakan apa Oma dan Opa? Naungan untuk keluarga berkumpul. Iya betul, rumah. Kemudian naungan untuk orang menggergaji, untuk orang bekerja, namanya apa? Betul Oma dan Opa, lihat itu ya, bengkel. Kemudian naungan untuk orang bekerja, mengetik, menulis dan sebagainya. Betul Oma dan Opa, kantor ya. Nah, ini namanya naungan ya, naungan. Kemudian kita lihat ya, jadi naungan itu banyak hal. Artinya apa? Dimanapun kita berada, jadikan naungan itu sebagai tempat kediaman Allah ya Oma dan Opa. Nggak cuma di gereja loh Oma dan Opa ya, tapi dimanapun kita berada ya, dimanapun kita beraktivitas. Kemudian bed juga berarti apa? Bed juga berarti bait Allah ya, bait Allah atau bait Roh Kudus. Firman Tuhan katakan, bukankah tubuhmu ya adalah bait Roh Kudus, atau tubuhmu adalah bait Allah. Artinya tubuh kita nih loh Oma, tubuh kita ini baitnya Tuhan. Tubuh kita ini tempat kediamannya Tuhan di dalam hidup kita.
Oleh karena itu Oma dan Opa, kita jangan sembarangan dengan tubuh kita. Bu Hana, aku nggak sembarangan kok. Loh Oma dan Opa, kalau kita makan sembarangan, kalau kita tidak menjaga kesehatan kita, ini baiknya Tuhan loh Oma dan Opa. Kalau kita mungkin minum kopi sampai sehari 10 gelas, 6 gelas, oh itu merusak. Atau kita merokok, Bu Hana, nggak ada kata-kata merokok di Alkitab, memang nggak ada. Tetapi itu merusak tubuh bait Allah ini ya Oma dan Opa. Kita mau lihat minuman keras. Wah, Bu Hana, ini sudah biasa. Ini kan adat. No. Kita harus tahu bahwa tubuh kita harus jagai. Karena ini adalah bait Allah. Baitnya Roh Kudus ya Oma dan Opa ya. Nah, kita lihat Oma dan Opa. Oma dan Opa mau menjadi bait Allah, menjadi baitnya Roh Kudus, tempat kediaman Allah. Oleh karena itu kita harus jagai. Tidak hanya menjagai kesehatan, tetapi kita harus kudus di hadapan Tuhan. Kalau kudus bagaimana? Allah yang kudus mau diam di tempat yang tidak kudus, ya nggak bisa Oma dan Opa. Kita juga harus connected dengan Allah, kita juga harus kudus ya Oma dan Opa. Kalau kita saat ini mungkin ada kesalahan, kita minta ampun Tuhan, ampuni Tuhan, ngaku di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan ini yang tidak berkenan di hadapanmu, ampuni ya, minta ampun. Kita menjadi tempat kudus bagi Tuhan ya Oma dan Opa. Apa mungkin Bu Hana manusia itu bisa kudus? Dengan Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa hidup kudus ya Oma dan Opa. Sehingga Allah mau tinggal di dalam hidup kita. Nggak cuman kudus, juga pikiran, perkataan, pikiran kita ya Oma dan Opa ya. Hati kita, jagai hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena di situ terpancar kehidupan. Pikiran kita, pikirkan hal-hal, perkara-perkara yang surgawi menurut sudut pandangnya Tuhan ya. Jadi jangan pikiran menurut sudut pandang kita sendiri, pikiran manusia, tapi kita mulai menggunakan, memikirkan hal-hal yang di atas sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya Oma dan Opa. Mulai memikirkan yang baik, yang mulia, yang suci, yang kudus, yang sedap didengar ya. Jadi jangan memikirkan hal-hal yang kotor, yang negative thinking. No, tapi pikirkan perkara-perkara di atas, pikirkan hal-hal yang mulia, yang sedap didengar ya Oma dan Opa, yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Oma dan Opa, kita mau lihat ya Oma dan Opa. Berikutnya ya, kita lihat. Bait artinya apa? Kalau tadi naungan, kemudian bait Roh Allah, bait kudus, bait Allah. Bait juga berarti tempat kediaman penciptaan ya. Nah Oma dan Opa, artinya apa tuh Bu Hana, kok bingung toh saya? Nah ini kita lihat di dalam huruf Ibrani ini ya. Ini adalah huruf Ibrani ini, kata-kata Ibrani ini ada di dalam kitab Torah ya. Yang pertama kali ya, artinya apa? In the beginning ya. Kalau saya boleh terjemahkan ya Oma dan Opa, secara gampangnya saya akan terjemahkan supaya Oma dan Opa gampang nangkep. Itu Tuhan menjadi kepala di dalam tempat kediamannya. Tuhan menjadi kepala ya, Tuhan Allah itu menjadi kepala di dalam tempat kediamannya. Tempat kediamannya di mana? Nah pertanyaannya, tempat kediamannya di mana? Nah kita lihat ini yang tadi saya katakan, Bait itu istimewa sekali ya. Yang putih ini Oma dan Opa itu P ya. Kemudian bait ini yang kuning. Ternyata di dalam P itu ada bait. Artinya apa? Artinya apa tuh Bu Hana? Artinya tempat kediaman Allah itu ada di dalam mulut kita. Artinya apa? Tuhan mau pakai mulut kita secara luar biasa. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Kemuliaan Tuhan datang penuhi tempat ini. Kemuliaan Tuhan datang penuhi mulutku. Penuhi mulutku. Kemuliaan Tuhan akan memenuhi mulut kita. Ketika
ketika kita tersambung dengan Allah, ketika kita menjagai mulut kita, ada kemuliaan Tuhan, ada perkenanan Allah, ada kediaman Allah di dalam mulut kita, ada otoritas Allah dalam mulut kita. Oma dan Opa, kalau kita lihat ya, tempat pada zaman Musa, pada zaman perjanjian lama, tempat kediaman Allah itu di tabut perjanjian, ya. Di situ Allah hadir. Ketika ada tabut perjanjian, Allah hadir. Oh, Israel menang perang, ya, itu ada tempat kediaman Allah. Tapi hari-hari ini kita lihat tempat kediaman Allah tidak hanya di gereja, Oma dan Opa. Kita ini baiknya Tuhan. Oh, bahkan di tahun Pebet ini dikatakan mulut kita menjadi sumber tempat kediaman Allah, ya, menjadi sumber hidup kita, ya. Kalau kita perkatakan perkataan yang otoritas Allah, itu harus terjadi karena Allah adalah Allah yang menciptakan. Ini luar biasa, Oma dan Opa. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, di sini kita lihat, Oma dan Opa, ya, mulut kita ya dipenuhi dengan apa? Dipenuhi dengan otoritas Allah, dipenuhi dengan kuasa Allah, ya, Oma dan Opa, ya. Nah, kemudian mulut kita juga ada di dalam tubuh kita. Artinya apa? Hidup kita penuh dengan kemuliaan Allah, Oma dan Opa. Ini dahsyat, Oma dan Opa. Kita mau tangkap Tuhan, Oma dan Opa. Oh, kita mau tangkap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tahun Pebet ini. Kalau tahun mulut aja sudah dahsyat, apalagi tahun Pebet ini. Oh, kemuliaan Tuhan ada mendiami hidupku, mendiami mulutku, mendiami tubuhku. Ya, Oma dan Opa, ya, kita lihat ya. Jadi tidak hanya di gedung gereja, ya, tidak hanya di tempat-tempat yang peribadatan, tapi terlebih di dalam gereja Tuhan. Siapa gereja Tuhan? Kita ini gerejanya Tuhan. Kita ini bait Allahnya Tuhan. Ya, Oma dan Opa, ya. Di situ Allah hadir secara luar biasa. Oh, sehingga terjadi apa? Lawatan Tuhan, lawatan Tuhan. Kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatan Tuhan. Tuhan melawat umatnya. Tuhan melawat setiap kita. Kemuliaan Tuhan datang atas kehidupan kita. Oma dan Opa, kalau kita lihat ya di perjanjian lama. Oh, ketika bait Allah diresmikan, oh, kemuliaan Allah itu turun, dan itu semua nggak tahan untuk berdiri, semuanya sampai rebah begitu. Nah, itu Oma dan Opa, itu yang Tuhan akan kerjakan di hari-hari ini. Oh, Tuhan akan terus kerjakan di dalam bait-Nya yang kudus, yaitu kehidupan kita. Kemuliaan Tuhan akan dicurahkan secara luar biasa atas kehidupan kita. Mengapa, Oma dan Opa? Karena ada desakan, ya, ada duality, desakan surgawi untuk masuk dalam kehidupan nyata, yaitu melalui kehidupan kita. Surgawi hendak mendesakkan ya kuasanya melalui kehidupan kita. Tuhan lagi mau, Tuhan sedang mau untuk mencurahkan Roh Kudus di atas setiap manusia. Maksudnya apa, Bu Hana? Tuhan mau, oh, setiap manusia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga apa? Oh, sehingga banyak pertobatan, sehingga mulut dipakai untuk kesembuhan, mulut dipakai untuk menjaring banyak jiwa. Oma dan Opa, kemuliaan Tuhan dicurahkan secara luar biasa. Tahun ini gak main-main. Kalau apa yang Oma dan Opa katakan, itu yang akan terjadi ketika mulut kita tidak ada tipu daya di dalam mulut kita. Ketika mulut kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Oma dan Opa, kita lihat lagi. Ya, Oma dan Opa, ya. Kita lihat di sini bahwa Pebet, ya, tahun 5782 adalah tahun Sabat, Oma dan Opa. Tahun perhentian. Oh, tahun perhentian maksudnya gimana, Bu Hana? Di tahun perhentian ini, orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi, mereka berhenti. Ya, ladang-ladang mereka tidak dikerjakan lagi. Sehingga terjadi apa? Terjadi mungkin perekonomian akan menurun. Tapi kabar gembiranya, Oma dan Opa, tahun ini adalah tahun iman. Tuhan tidak akan tinggalkan kita begitu aja. Kalau Tuhan mampu mengirim burung gagak, ya, Tuhan mampu mengirimkan makanan melalui burung gagak, Tuhan juga mampu memelihara kehidupan Oma dan Opa. Tuhan sudah perlengkapi kita dengan kuasa untuk mencipta. Kita mulai katakan berkat
Tuhan selalu baru setiap hari. Aku tidak akan kekurangan. Kelimpahan ada padaku, pada anak cucu menantuku. Oh, keluarga yang berbahagia. Itu terjadi, Oma dan Opa. Oleh karena itu, Oma dan Opa, kita gunakan mulut kita dengan sebaik-baiknya ya, Oma dan Opa. Jangan bingung. Oh, tahun Sabat, wah nanti gimana. Enggak, tahun Oma dan Opa. Nah, Oma dan Opa, kita lihat. Oma dan Opa, kita mau melihat ya, bahwa Tuhan itu segera datang. Tuhan itu tidak lama lagi, dia akan menjemput mempelainya. Sudahkah kita menjadi mempelainya Tuhan? Sebentar Oma dan Opa, sebentar ya. Oma dan Opa, kita, Tuhan Yesus datang tidak lagi sebagai bayi loh Oma dan Opa. Tidak sebagai penebus dosa. Ingat, kita bukan mempelainya the Son of Man. Ya. Kita bukan mempelainya Mesias yang penyelamat, tapi kita mempelainya Raja Kemuliaan. Jadi Tuhan datang tidak lagi sebagai Mesias, Tuhan datang tidak lagi menjadi anak manusia, tapi Tuhan datang sebagai Raja Kemuliaan. Oleh karena itu kita persiapkan diri kita. Kalau Tuhan datang sebagai penebus dosa, kita datang pada Tuhan, kita ini berdosa, kita datang pada Tuhan sebagai orang berdosa. Tapi hari ini, kabar gembiranya, kita datang bukan sebagai orang berdosa, tapi kita datang sebagai mempelai Raja Kemuliaan. Amin Oma dan Opa. Beda Oma dan Opa. Oleh karena itu kita tanggalkan dosa. Ya, Oma dan Opa, kenapa? Karena kita akan menyambut Raja Kemuliaan. Oma dan Opa, ya, oleh karena itu kita harus kudus, ya. Tidak boleh ada cacat celah di dalam kehidupan kita. Ingat ya Oma dan Opa ya, jangan ada cacat celah dalam kehidupan kita. Nah, mempelai tidak hanya putih, ya, berbaju putih tidak bercacat celah, tapi mempelai harus dewasa rohani. Nah, kita lihat nih Oma dan Opa, dewasa rohani itu tidak ditentukan oleh apa. Dewasa rohani jangan mentang-mentang sudah senior. Aku kan sudah tua, aku sudah ikut Tuhan itu sudah 50 tahun. Ya, aku bertobat 50 tahun yang lalu. Belum tentu Oma dan Opa, ya. Mungkin usia senior, tapi kita belum tentu ya menjadi orang yang dewasa rohani. Oma dan Opa, bukan karena jabatan gereja. Ya, bukan karena kita di gereja kita menjabat sebagai gembala atau di gereja kita menjabat sebagai diaken. No, Oma dan Opa, kedewasaan rohani tidak ditentukan oleh itu. Kedewasaan rohani juga bukan ditentukan oleh karena baca banyak buku rohani, Alkitab ngelotok, tapi nggak pernah dilakukan, percuma ya Oma dan Opa. Bukan karena punya karunia kesembuhan ya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga. Bukan orang yang bernubuat, bukan orang yang mengusir setan, tapi orang yang melakukan firman Tuhan. Hanya orang yang dewasa rohani ya Oma dan Opa. Nah, kita akan lihat berikutnya ya Oma dan Opa. Yang terakhir kita akan lihat ya. Biar tahun 5782 ini boleh menjadi arahan, tuntunan Tuhan di dalam kita memasuki tahun-tahun yang ke depan ini. Ya Oma dan Opa, jadi 5782, kok ada-ada aja sih Bu Hana, kita belajar 5782, pebet lah, apalah. Oma dan Opa, ya saya mau katakan, ini menjadi tuntunan kita untuk tahun-tahun ke depan ini ya Oma dan Opa ya. Kita akan lihat ya, kalau Tuhan nggak tuntun, kita nggak bergerak. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku, dan berjalanlah denganku. Biar Tuhan pimpin langkahku, ku mau berjalan bersama Tuhan. Oma dan Opa, di dalam mengawali tahun 5782, kita mau katakan Tuhan berjalanlah di depanku. Ya, aku gak mau bergerak kalau Tuhan gak berjalan di depanku ya Oma dan Opa. Apa sih tuntunan Tuhan? Nah, kita lihat di gambar ini. Bu Hana itu kok ada mulut, ada pengantin, ada jam, stopwatch, ada
mahkota dan sebagainya. Ya Oma dan Opa, kita lihat satu persatu ya. Mulut artinya apa? Perhatikan mulut. Perhatikan mulut. Oma dan Opa ya. Perhatikan mulut. Artinya apa? Tadi kita sudah lihat apa yang tidak boleh diucapkan mulut, tapi mulut harus mengucapkan apa ya. Kita harus perhatikan. Kemudian tubuh kita adalah bait. Tubuh kita adalah tubuh kita adalah baik Allah ya Oma dan Opa. Kita harus ingat tubuh ini harus kudus, baik itu jasmani, rohani. Kita isi dengan kekudusan Allah. Dengan apa? Baca firman, banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Lakukan firman Tuhan ya. Ingat tubuh kita adalah bait Allah ya Oma dan Opa ya. Kemudian gambar yang berikutnya lagi itu artinya apa? Artinya Tuhan ya menjadi kepala. Ya, Tuhan menjadi kepala atas mulut kita. Ya, ada kuasa yang akan dicurahkan dalam kehidupan kita melalui mulut kita. Ya, mulut kita akan penuh dengan kuasa ya. Kita lihat ya Oma dan Opa ya. Kemudian apalagi Oma dan Opa? Ada apa lagi kita akan lihat? Oh, ada mahkota. Artinya apa mahkota? Oh, ada otoritas ilahi yang akan yang dicurahkan secara luar biasa atas kehidupan kita, sehingga tindakan kita, kelakuan kita penuh dengan otoritas ilahi ya Oma dan Opa ya. Kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, memprioritaskan Allah lebih dari segalanya, karena Tuhan itu segera datang ya. Kemudian ada gambar mempelai. Artinya apa? Kita jadi mempelainya Raja kemuliaan ya, yang kudus, tak bercacat di hadapan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, berjalan bersama Roh Kudus. Kita akan mampu. Oma dan Opa, ingat ya Oma dan Opa, kita nggak cuman berjalan begitu saja tanpa arahan. Oma dan Opa, Tuhan sudah mengarahkan. Tapi ingat Oma dan Opa, hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan datang. Tuhan bisa datang sekarang, Tuhan bisa datang besok, Tuhan bisa datang nanti seminggu lagi, atau kapan kita tidak pernah tahu. Tapi kita harus berjaga-jaga ya Oma dan Opa. Kita gunakan waktu kita ya sebaik-baik mungkin ya. Kita gunakan waktu Oma dan Opa. Mungkin Oma dan Opa secara fisik Oma dan Opa tidak bisa melakukan banyak kegiatan, tapi Oma dan Opa bisa apa? Oma dan Opa bisa ya telepon teman, menanyakan apa kabar, menanyakan, mulai mendoakan teman-teman, mulai memberikan firman Tuhan, penuhi hidup kita dengan firman, sehingga teman-teman bisa memberikan firman Tuhan, membagikan firman Tuhan itu kepada teman-teman Oma dan Opa yang lainnya, atau anak cucu menantu ya Oma dan Opa ya. Nah Oma dan Opa, apalagi Oma dan Opa, kita akan lihat ya Oma dan Opa. Ini Oma dan Opa, kita lihat gambar ini. Jangan tunda-tunda. Kalau firman Tuhan disampaikan, jangan tunda-tunda ya. Oma dan Opa mulai belajar untuk telepon teman-teman atau memperhatikan yang lain ya. Jangan tunda-tunda. Kemudian waktu yang terbuang kemarin banyak untuk bermalas-malasan, untuk terbuang-buang. Oma dan Opa, kita harus mulai kerjakan. Jangan sampai waktu kita ini diambil si jahat loh Oma dan Opa. Atau waktu kita terbuang-buang dengan percuma, cuma di rumah cuma nongkrong, nonton sinetron. No, kita bisa gunakan waktu kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, seperti sudut pandangnya Tuhan ya. Kita bisa bersaksi, kita bisa mendoakan yang lain. Nih Oma dan Opa ya, jangan gunakan waktu cuman nonton sinetron sama ngemil. Wah ya. Kemudian Oma dan Opa, jangan juga kita rencana Tuhan sampai terhambat karena kita tidak ada unity satu dengan yang lain, tidak ada unity suami istri, tidak ada unity di dalam keluarga. Mari Oma dan Opa, jangan sampai tidak ada unity, karena dengan tidak adanya unity kita menghambat pekerjaan Tuhan ya Oma dan Opa. Kemudian kita akan lakukan agendanya Tuhan, prioritas agendanya Tuhan Oma dan Opa. Oleh karena itu Oma dan Opa, saya akan akhiri, saya tidak akan berlama-lama ya, tapi jelas kita akan di tahun PBET 5782 ini kita mau
perbaiki mulut kita. Mungkin yang kemarin-kemarin itu sudah melakukan, memperkatakan hal yang tidak baik. Tapi hari ini kita mau kembali. Biar kemuliaan Tuhan itu ada di dalam mulut kita. Tubuh kita adalah bait Allah yang kita mau jaga secara jasmani, secara rohani kita mau jaga. Banyak baca firman Tuhan, ya banyak berdoa, banyak menyembah Tuhan, melakukan firman Tuhan, mengizinkan Tuhan pakai aku Tuhan. Kemuliaan-Mu datang atas kehidupanku. Ada otoritas Allah di dalam kehidupan Oma dan Opa. Oh, sehingga kita boleh menjadi mempelai Tuhan yang siap, mempelai Tuhan yang tidak bercacat celah, mempelai Tuhan yang yang dewasa rohani. Oma dan Opa siap untuk memasuki tahun 5782 ini, siap untuk kita berjalan melangkah di dalam 5782. Ya Oma dan Opa, saya akan berdoa untuk Oma dan Opa pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama berdoa. Kemuliaan-Mu turun atas setiap kami. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Tuhan ampuni setiap Oma dan Opa. Oh, yang kemarin-kemarin Tuhan, sudah menggunakan mulut dengan tidak baik. Tapi hari ini Tuhan kami mau berkata, mulut kami adalah miliknya Tuhan. Bahkan Tuhan bertahta atas mulut kami. Tuhan gunakan mulut kami. Oh Tuhan, bertahta atas mulut kami, atas hidup kami. Tuhan, kami undang Engkau, kami persilahkan. Biarlah Engkau mendiami tubuh kami ini, mendiami hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai mulut kami, pakai kehidupan kami secara maksimal. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oma dan Opa yang mau dipakai Tuhan secara maksimal. Angkat kedua tanganmu, angkat kedua tangan Oma dan Opa yang mau dipakai Tuhan secara maksimal. Tuhan, Kau melihat Oma dan Opa yang mau dipakai secara maksimal. Tuhan, kami percaya anugerah-Mu itu sempurna atas mereka. Tuhan, segala kelemahan, segala sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Dan kami percaya di tahun 5782 ini kemuliaan Tuhan dicurahkan lebih lagi atas Oma dan Opa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi kami percaya, Tuhan, Kau sendiri akan terus beracara pada Oma dan Opa. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Haleluya, 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 amin. Shalom Oma dan Opa, senang ya terus menikmati pujian penyembahan walaupun kita masih ibadahnya masih online. Tapi kita percaya lawatan Tuhan selalu ada buat Oma dan Opa, ya kan? Apalagi Tuhan selalu menolong dalam setiap kehidupan Oma dan Opa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan pengharapan yang baru. Yang tidak punya uang atau susah, Tuhan pasti kasih berkat yang melimpah. Amin. Kita percaya Tuhan tidak membiarkan setiap Oma dan Opa di dalam kesusahan dan kekurangan. Bahkan selalu ada sukacita yang luar biasa. Oma Opa jangan lupa minggu depan ada perjamuan kudus. Nah, siapkan roti dan anggur. Bukan anggur yang baru beli dari toko anggur itu loh Oma Opa, tapi boleh juga lah kalau nggak ada ya. Kalau nggak ada pakai Fanta merah boleh, atau anggur di kebun Oma dan Opa juga boleh ya. Kita percaya bukan itu yang Tuhan lihat, tapi kita mau masuk sehidangan bersama dalam perjamuan kudus. Terima kasih Oma dan Opa, sampai berjumpa. Haleluya. Dadah. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Mari Opa Oma, kita akan berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat Allah selalu menyertai setiap kami, memberkati Opa Oma di rumah walaupun ibadah online. Biarlah kasih anugerah Tuhan, berkat-berkat melimpah tercurah atas Opa Oma. Saat ini kami bersatu hati berdoa. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya bangsa Indonesia ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan.
Kami percaya pemerintahan bangsa kami akan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Kami berdoa supaya pemimpin bangsa kami mempunyai hati yang taat dan tunduk pada otoritas-Mu ya Tuhan. Dan biarlah mereka menjalani roda pemerintahan ini dengan hati yang takut akan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami ya Tuhan, Bapak Niko Notoraharjo beserta keluarga besarnya. Tuhan memberkati Pak Niko dan keluarga besarnya. Tuhan tetap menjaga, melindungi mereka semua. Tuhan akan terus memberikan visi misi-Mu ya Tuhan kepada Pak Niko. Dan juga Tuhan, biarlah melalui beliau, Tuhan menyatakan rencana-rencana indah di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk gembala rayon kami, Pak Kiki, dan beserta keluarga ya Tuhan, keluarga besar mereka, Pak Kiki. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ada perlindungan Allah yang sempurna atas keluarga Pak Kiki. Berkati biarlah Pak Kiki semakin hari, semakin dipakai Tuhan lebih indah. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk Ibu Hana sebagai gembala umas kami Tuhan. Tuhan memberkati juga di dalam setiap kehidupannya dan pelayanannya ya Tuhan. Kau berkati Bu Hana supaya Tuhan pakai lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oma dan Opa, kita siapkan hati, kita mau tundukkan kepala, kita mau terima berkat yang daripada Bapa. Biar berkat kasih karunia daripada Bapa turun melimpah atas Oma dan Opa. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita ada pada Oma dan Opa. Terlebih berkat untuk mengalami tahun 5782. Berkat kemurahan Tuhan, berkat mujizat ada dalam mulut Oma dan Opa. Mulut yang diurapi Tuhan terjadi pada Oma dan Opa. Mulai sekarang sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menyongsong kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.